spotlight，每个瞬间闪耀着我们存在，梦想延续着另一个舞台。 Pernahkah kamu mendorong mobil mogok di jalan, tetapi mobil tetap tidak berpindah tempat? Dalam ilmu fisika, ini dinamakan tidak ada usaha. Mengapa bisa begitu? Baiklah teman-teman, pertanyaan kalian akan terjawab dalam video kali ini, yaitu kita akan membahas tentang energi, usaha, dan daya. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan like serta komen ya. Usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda. Memindahkan artinya posisi benda yang berubah. Jadi dalam kasus mobil tadi, berapa banyak gaya pun yang kita berikan, jika mobilnya tidak berpindah tempat, maka sama saja tidak melakukan usaha. Selanjutnya ada besar usaha jika gaya searah dengan perpindahan. Rumusnya W sama dengan Fs, di mana W usaha satuannya Joule, F gaya yang bekerja pada benda satuannya Newton, dan S perpindahan pada benda satuannya meter. Contohnya, pada saat kita mendorong troli di supermarket, gaya yang kita berikan searah dengan perpindahan troli. Besar usaha jika gaya membentuk sudut dengan arah perpindahan. Rumusnya W sama dengan F kosinus theta kali S, di mana W usaha satuannya Joule dan F gaya yang diberikan pada benda satuannya Newton. Kemudian theta adalah sudut yang dibentuk dengan arah perpindahan, dan S perpindahan satuannya meter. Contohnya, saat kita menarik koper, gaya yang dilakukan tangan kita membentuk sudut dengan permukaan tanah. Selanjutnya ada besar usaha jika berlawanan arah dengan gaya perpindahan. Rumusnya sama, yang membedakannya karena dia berlawanan arah, maka bertanda negatif. Saat kita bermain tarik tambang, gaya yang bekerja pada arah di sebelah kiri akan berlawanan dengan arah sebelah kanan. Contoh soal usaha. Suatu gaya F sama dengan 20 Newton bekerja pada benda yang mula-mula diam seperti pada gambar berikut ini. Berapa usaha yang dilakukan gaya jika benda berpindah sejauh 80 cm? A. 16.000 Joule, B. 1.600 Joule, C. 160 Joule, D. 16 Joule, E. 1,6 Joule. Pembahasan. Diketahui F sama dengan 20 Newton, S sama dengan 80 cm, kita ubah menjadi meter, 0,8. Ditanya W. Jawab W sama dengan Fs. 20 dikali 0,8 sama dengan 16 Joule. Jawabannya D. Energi. Energi adalah kemampuan melakukan usaha. Bentuk energi. Yang pertama, energi potensial. Yang kedua, energi kinetik. Yang ketiga, energi mekanik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukan atau posisinya. Pertama, kita akan bahas energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Rumusnya EP sama dengan mgh. EP energi potensial satuannya Joule, M sama dengan massa benda satuannya kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi satuannya m per s kuadrat, H ketinggian benda satuannya meter. Yang kedua, energi potensial pegas. F sama dengan K delta X, EP sama dengan setengah F delta X sama dengan setengah K delta X. EP energi potensial satuannya Joule, F gaya satuannya Newton, K konstanta pegas satuannya Newton per meter, dan delta X satuannya meter, yaitu pertambahan panjang pegas. Energi kinetik.
energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya, dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Keterangan EK sama dengan energi kinetik satuannya Joule, M massa benda satuannya kilogram, dan V kecepatan benda satuannya M per S. Contohnya pada saat kita mengendarai sepeda, jadi energi kinetiknya berpengaruh terhadap massa benda dan kecepatan benda tersebut. Selanjutnya, energi mekanik. Energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Rumusnya EM sama dengan setengah mv kuadrat ditambah mgh. EM sama dengan EK ditambah EP. Dengan keterangan EK sama dengan energi kinetik satuannya Joule, M massa benda satuannya kilogram, V kecepatan benda satuannya M per S, P energi potensial satuannya Joule, M massa benda atau kilogram, G percepatan gravitasi M per S kuadrat, H ketinggian benda satuannya meter. Contoh energi mekanik yaitu pada saat kincir angin sedang berputar, energi yang dimiliki kincir angin tersebut tergantung kepada sifat dan gerak bendanya. Hukum kekekalan energi mekanik. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, jumlah energi potensial dan kinetik adalah konstan. EM1 sama dengan EM2. Jika benda dilepas dengan kecepatan awal, V0 sama dengan 0. Jika benda mencapai titik tertinggi, V1 sama dengan 0. Jika benda jatuh di permukaan tanah, H sama dengan 0. Contoh soal. Sebuah benda 1 kg dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Besar energi kinetik benda pada saat mencapai ketinggian 20 meter dari tanah sebesar A 100 Joule, B 200 Joule, C 400 Joule, D 600 Joule, E 800 Joule. Diketahui massa sama dengan 1 kg, V1 sama dengan 40 meter per sekon, H2 sama dengan 20 meter. Ditanya energi kinetik. Hukum kekekalan energi mekanik. Kita menjawab soal ini memakai hukum kekekalan energi mekanik, yaitu EM1 sama dengan EM2, di mana EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Rumusnya setengah mv1 kuadrat tambah mgh1 sama dengan EK2 tambah mgh2. Setengah dikali 1 kg dikali 1600 meter kuadrat per sekon kuadrat ditambah 0 sama dengan EK2 ditambah 1 kg dikali 1600 meter kuadrat per sekon kuadrat dikali 20 meter. Hasilnya EK2 sama dengan 800 Joule dikurang 200 Joule sama dengan 600 Joule. Pernahkah kamu membeli bola lampu? Coba perhatikan kemasannya. Di situ tertera 25 watt. Menyatakan besaran apakah itu? Jawabannya yaitu menyatakan daya lampu sebesar 25 watt. Nah, sekarang apakah daya itu? Daya adalah kemampuan untuk mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Dalam contoh ini, 100 Joule energi listrik diubah menjadi 100 Joule energi cahaya, sehingga menghasilkan efisiensi 100% cahaya. Rumus daya yaitu P sama dengan W per T, dengan keterangan P daya satuannya watt, W sama dengan usaha satuannya Joule, T waktu satuannya sekon. Contoh soal, seorang anak melakukan usaha sebesar 750 Joule untuk memindahkan balok selama 5 menit. Berapakah daya anak tersebut? Diketahui W sama dengan 750 Joule, T sama dengan 5 menit. Kita ubah menjadi sekon, 5 dikali 60 sekon sama dengan 300 sekon. Ditanya P, jawab P sama dengan W per T. P sama dengan 750 dibagi 300 menghasilkan 2,5 watt. Jadi, daya anak tersebut sebesar 2,5 watt.
Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti dan menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Jika ada yang kurang dalam penulisan kata maupun pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.